tadi kan juga sempat bilang tentang Perpika gitu ya, Persatuan Pelajar Indonesia di Korea. Nah, kegiatannya apa aja sih Perpika ini? Ini langsung ke Perpikanya ya. Nah, kebetulan kan selain dulu 2018-2019 aku sebagai ketua BEM dari UT Korea. Nah, setelah pensiun dari situ 2019-2020 terus aku gabung di Perpika, diamanahi di bagian Menteri Kewirausahaan. Nah, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang diadain Perpika ini. Kalau di Perpika sendiri kan aku megangnya Kementerian Kewirausahaan. Jadi selama satu periode itu telah ngadain yang namanya seminar-seminar talkshow kewirausahaan gitu. Itu ada selama satu periode ada berapa season ya, 5 season kalau nggak salah saya ingatku. Dan di Perpika sendiri itu banyak sekali kan kementerian, ada Kementerian Riset dan Akademik, terus ada Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kalau ditanya kegiatan-kegiatan per kementerian nih, aku nyeritainnya bisa sampai tengah malam. Tapi kalau jadi banyak banget gitu ya. Tapi aku mau cerita tentang kegiatan di UT Korea sendiri, boleh nggak? Boleh. Jadi kegiatan-kegiatan di UT Korea sendiri itu juga nggak kalah menarik sama Perpika. Kalau Perpika kan cakupannya seluruh Korea Selatan, seluruh universitas, semua mahasiswa Indonesia yang ada di Korea gabung di satu kepengurusan itu. Nah, kalau di BEM UT Korea itu kan khusus mahasiswa UT Korea sendiri. Nah, jadi di kegiatan-kegiatan BEM yang diadakan, salah satu contohnya adalah ini yang tadi aku sebutin, seminar kewirausahaan itu juga ada. Intinya di BEM UT Korea ini pengembangan soft skill mahasiswa itu kita perhitungkan. Selain itu kita juga ngadain yang namanya ada desain pelatihan desain grafis. Juga di UT Korea ini teman-teman kalau boleh aku kasih tahu ada yang namanya UKM sablon. Jadi kita di sini mahasiswa UT Korea juga bisa belajar caranya nyablon kaos. Terus ya nggak cuma kaos, juga ada jaket juga bisa dan sebagainya gitu. Selain itu juga ada kegiatan-kegiatan yang bertemakan olahraga, kayak di musim panas kemarin kita ngadain yang namanya UT Cup, turnamen UT Cup. Jadi UT Korea Cup ini diikuti oleh seluruh komunitas ataupun paguyuban warga negara Indonesia yang ada di Korea, baik itu mahasiswa ataupun non mahasiswa. Dan itu yang ikut lumayan banyak antusias, sekitar ya lebih dari 20 tim lah dari berbagai daerah. Itu kan biasanya di Korea ini Mas, ada yang namanya paguyuban dari macam-macam daerah itu. Ada yang paguyuban dari Jogja, ada yang paguyuban dari Lampung, ada yang paguyuban dari Semarang. Nah, itu biasanya kumpul di satu kota, nama kotanya Ansan. Nah, mereka biasanya punya base camp masing-masing. Jadi mereka punya base camp masing-masing daerah. Nah, setiap UT ngadain acara, ya salah satu tadi acara UT Korea Cup futsal. Nah, itu masing-masing paguyuban itu mendaftar untuk mewakili daerahnya masing-masing. Jadi seru banget. Kita selain ngadain acara kan tujuan kita juga mempromosikan UT Korea itu sendiri ke teman-teman WNI yang ada di sini supaya mengenal dan berminat untuk bergabung menjadi mahasiswa UT Korea. Nah, kalau sekarang ini kan musim gugur. Ini udah masuk musim gugur. Biasanya musim gugur itu kita ngadain yang namanya jalan-jalan tour ke Nami Island. Mungkin teman-teman juga udah pernah denger ya, Nami Island. Nah, di sana kan kita selain jalan-jalan juga biasanya ngadain foto kontes. Di sana kan biasanya kalau pergi ke sana paling bersuah foto daun-daun kuning-kuning, merah-merah gitu. Kalau di musim dingin
kita juga ngadain winter sport. Itu kita main ski, main skating, dan olahraga salju lainnya kayak apa namanya, snowboard juga gitu. Selain itu apalagi ya, sebenarnya masih banyak sih kegiatan-kegiatan UT Korea. Oh iya, di bulan Ramadan kan biasanya sebelum pandemi di bulan Ramadan kita juga pernah ngadain bagi-bagi takjil. Jadi bagi-bagi takjil UT Korea itu kita bagi-bagi ke para WNI yang ada di Korea, khususnya mereka-mereka yang berpuasa saat bulan Ramadan gitu. Oke. Nah, tadi kan Juan tuh awalnya ke Korea kan kerja dulu nih. Dan akhirnya Juan bisa kuliah di UT. Nah, apa sih yang kepikiran, kok aku harus kuliah nih, kuliahnya di UT gitu. Padahal kan di Korea tuh banyak banget kampus-kampus yang juga nggak kalah kerennya gitu kan ya. Nah, gini. Jadi kenapa milih UT ya intinya ya? Kan tahu sendiri kan, kita kan pergi ke Korea itu awalnya bekerja, bener kata Mas Hendy tadi, kerja, dan kita kan kesini dengan visa, bukan visa pelajar tapi visa pekerja, itu namanya visa E9. Tentu kalau kita mendaftar di universitas asli Korea, visa kita nggak berlaku dong. Itu kalau mahasiswa yang kuliah di Universitas Korea itu kan mereka pakai visa D2 kalau nggak salah, visanya D2. Jadi untuk teman-teman pekerja seperti saya yang visanya E9 terus berbekal ijazah SMA, nah satu-satunya kesempatan untuk melanjutkan kuliah ya di UT ini. Kebetulan kan di Korea ada cabang UT. Nah ini aku taunya sih sebelum berangkat ke Korea. Jadi aku udah siap-siap jauh-jauh hari sebelum ke Korea. Aku dengar di Korea itu juga ada namanya UT Korea. Nah aku berangkat ke Korea, itu aku bawa ijazah SMA aku yang udah dilegalisir juga. Jadi 2016 terbang ke Korea. Selang 1 tahun, 2017 ada pembukaan mahasiswa baru. Nah di tahun 2017 itu aku daftar ya dengan ijazah yang aku bawa tadi. Salah satu alasan kenapa milih UT Korea, yang lainnya yaitu kan sistemnya yang belajar jarak jauh gitu. Kan kalau di sini Senin sampai Sabtu kerja, terus minggunya biasanya main-main. Kok kalau cuma main-main pasti boros lah di kantong juga ya. Terus ada rasa jenuh juga. Kenapa nggak difokuskan ke hal-hal yang lebih bermanfaat? Salah satunya ya ini, berkuliah di UT. Juga kan kita kesini cari modal. Nah alangkah baiknya kalau kita pulang ke Indonesia nanti juga membawa ilmu gitu. Oke. Nah, kalau kerja sendiri kan sebenarnya udah capek ya. Apalagi kerjanya tuh kayak tadi jamnya juga harus tepat waktu, kayak gitu, nggak bisa molor-molor. Nah, ini masih kegiatan di luar, ikut BEM juga. Iya. Nah, gimana sih caranya kamu tuh bisa bagi waktu gitu? Kebanyakan kan teman-teman dari UT ini kan mereka juga ngalamin hal yang sama gitu. Kita kerja juga, terus masih banyak kegiatan di luar, terus apalagi minggu-minggu tugas tuh padat banget. Nah, kalau versi Juan nih, kayak gimana? Ngebagi waktunya biar akhirnya tetap bisa. Kalau ngebagi waktu itu ya mungkin nggak jauh beda sama teman-teman yang lain ya. Kita Senin sampai Sabtu atau sampai Jumat kerja. Jadi untuk tugas-tugasnya itu kalau bisa teman-teman jangan nunggu mepet deadline lah. Kita kerjain tugasnya itu nyicil dikit demi dikit tapi konsisten gitu. Semisal hari Senin, hari Selasa, hari Rabu itu dicicil dikit. Nggak perlu nunggu mepet deadline baru ngerjain. Terus selain itu
bagi waktunya. Bentar, aus aku. Ya kan hari Minggu itu kan kita kan free ya, benar-benar free. Jadi harus benar-benar dioptimalkan. Selain itu kan, bentar Mas, kameranya miring. Halo, jelas suara saya? Iya ya, jelas. Ya intinya itu nggak jauh beda sama teman-teman yang di Indonesia. Sebaik mungkin kita harus memanfaatkan waktu, jangan suka mengulur-ngulur gitu. Tugasnya kan di TTM juga banyak, di online di TTO juga banyak. Jadi kalau nggak dicicil, takutnya nanti malah nggak kelewat deadline, nggak dapat nilai. Nah, kalau di UT itu kan biasanya modul itu kayak jadi apa ya, tantangan juga buat mahasiswa gitu, kayak modulnya tebel-tebel banget gitu, mau baca lihat aja tuh udah males, kadang kayak gitu. Kalau Juan nih mengantisipasi hal itu gimana? Apa juga ngalamin hal yang sama juga? Kalau jujur sih, aku kalau baca modul hari-hari biasa itu jarang banget. Baca modul itu kalau aku sendiri jujur, kalau pas ngerjain tugas sama pas jam pelajaran. Jadi kalau pas jam pelajaran itu kita harus benar-benar fokus, karena di luar itu kita kan nggak fokus. Kalau semisal hari-hari biasa kadang capek kerja, pulang kerja langsung tidur. Jadi kalau pas hari pelajaran sebisa mungkin kita ya bacalah sama pas waktu-waktu ngerjain tugas itu. Sebenarnya ini masalah bagi semua mahasiswa UT ya, mungkin kalau lihat modul udah males duluan, tebel-tebel. Nah, kalau menurut kamu pribadi sebenarnya kuliah di UT itu susah nggak sih gitu? Kalau aku pribadi nggak susah. Teman-teman bahkan gini, teman-teman untuk mendapatkan IPK tinggi itu nggak susah. Untuk mendapatkan IPK tinggi di UT itu nggak perlu pinter. Intinya rajin. Teman-teman rajin ngerjain tugas, baik itu tugas yang diberikan oleh tutor di TTM maupun yang TTO. Nah, terus dari yang di sistem e-learning itu kan ada presentasi dari pelajaran-pelajaran. Itu kalau bisa presentasinya sampai 90% ke atas lah. Intinya nggak susah sih belajar di UT, yang penting rajin. Untuk mendapatkan IPK tinggi itu juga nggak susah. Ya kan Mas? Mas sendiri gimana? Wah, nanti kalau aku bilangnya gampang nanti dikira gampang lagi kalau ya sebenarnya sama aja sih menurut aku. Aku bilang menurut aku juga penuh tantangan. Gimana? Aku nggak bilang nggak. Aku bilangnya tadi bukan gampang loh, tapi nggak susah. Oke. Ya, kayaknya semuanya juga pasti nggak susah karena yang buat juga masih manusia juga gitu kan ya. Iya. Jadi yang penting kita menguasai modulnya aja, karena ya udah belajar kita tuh cuma fokus di modulnya, terus kita bisa kalau masih ada waktu bisa nambah referensi dengan belajar yang lainnya juga. Terus sekarang kan emang lagi musim pandemi kayak gini tuh emang tatap muka juga udah nggak ada, tapi kan teknologi tuh udah gampang banget, jadi teman-teman bisa diskusi bareng sama teman-temannya gitu kan. Kadang ada tuh kita lagi baca materi terus tiba-tiba masih nggak paham gitu. Nah, itu salah satunya adalah diskusi. Oke, sebelum lanjut aku mau nanya lagi nih, ada pertanyaan dari Jasmine. Setelah lulus dari UT besok itu masih mau lanjut S2 nggak sih? Lanjut S2 mungkin ambil di Korea gitu. Kalau rencana saat ini sih belum ada kepikiran lanjut S2 ya. Kan aku di sini kan udah semester 7 sekarang. Nah, kebetulan bulan 5 tahun depan aku itu udah pulang. Nah, aku masih kepikiran bulan 5 tahun depan itu udah selesai belum ya semester 8-nya. Aku masih mikir-mikir itu sih. Mungkin kalau belum selesai ya terpaksa ngelanjutin di Indonesia.
Tapi kayaknya sih udah selesai sih, cuman nunggu wisudanya doang. Mungkin wisudanya nggak bisa ikut di UT, mungkin ikut yang di Indonesia. Kalau untuk keinginan S2 di Korea, sampai saat ini belum kepikiran, Mas. Jadi kan niatnya belajar di UT, kebetulan aku kan jurusan manajemen nih. Nah, niatnya sepulang dari Korea aku amalin nih ilmu-ilmu manajemen bisnis yang telah dipelajari di UT. Kan di Korea ini kan niatnya cari modal awalnya. Nah, di samping itu juga belajar di UT. Kenapa milih jurusan manajemen? Yaitu tadi, sepulang dari Korea aku pengen ya bisa dikatakan berwirausaha gitu. Jadi harus ada ilmu-ilmu yang dipersiapkan kan. Salah satunya di jurusan manajemen ini. Dan mungkin ilmu-ilmu belajar di sana bersama orang-orang di sana juga bisa diterapkan ketika berwirausaha di Indonesia gitu ya. Iya. Oke, ini ada yang nanya lagi, masih jomblo apa enggak kayak gitu. Wah, pertanyaannya siapa nih yang tanya nih? Lupa aku namanya, nggak aku tulis namanya. Gimana nih jawabnya? Ya silakan dijawab. Mau dijawab atau mau no komen boleh. Alhamdulillah masih single. Oke, masih single.